Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Januari 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ratusan penghuni ruko demo gagalkan rencana pengosongan ruko Mardika. Ratusan penghuni Ruko Mardika kembali menggelar aksi di kawasan Ruko Pasar Mardika Ambon, Selasa 9 Januari 2024. Penghuni ruko ini menghadang para petugas untuk menggagalkan rencana mereka yang hendak melakukan penertiban aset daerah berupa pengosongan ruko. Koordinator Forum Komunikasi Pengusaha Mardika Mustari menjelaskan, dari total 260 ruko, hanya 21 ruko yang sudah menyetor retribusi ke pemerintah Provinsi Maluku. Sementara 239 ruko lainnya belum mau membayar lantaran keberatan dengan nominal tarif yang ditetapkan, di mana Pemprov Maluku hanya mematok tarif retribusi 22 juta per tahun, sedangkan yang ditagih PT Bumi Perkasa Timur malah sampai 100 juta rupiah. Dengan begitu 239 ruko lainnya hendak dikosongkan pada pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Mustari berharap Pemprov Maluku dapat memperhatikan nasib ratusan penghuni ruko. Minimal jalankan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dengan susah payah itu wajar hukumnya Pak. Sahih kalau mati. Siapapun Pak. Kami aspirasinya akan kami teruskan ke atas. Tetapi tiba-tiba regulasi dan konstitusi. Karena ini Pak. Dulu dibeli oleh orang tuanya dengan susah payah. Dengan susah payah itu wajar. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Hakim vonis pelaku pembunuhan Fajrul Seknun di Tial Maluku Tengah 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memvonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Asrul Falevi Nahumaruri alias Falevi, terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan berencana atas korban Fajrul Seknun. Vonis dijatuhkan dalam persidangan yang dipimpin Marta Maitimu selaku hakim ketua, didampingi dua hakim anggota lainnya, yaitu lebih ringan dari tuntutannya. Jaksa penuntut umum yaitu hukuman mati. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Asrul Falevi Nahumaruri alias Falevi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya korban Fajrul Rahman Seknun, serta penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Arafid Henamuli, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 35 ayat 2 KUHP dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-3 primer penuntut umum. Usai mendengarkan vonis hakim, terdakwa Asrul Falevi Nahumaruri yang didampingi kuasa hukum Alfred Tutupari CS dan juga JPU Donald Retop menyatakan pikir-pikir. Diketahui Tribunal Falevi Nahumaruri, pembunuh Fajrul Seknun 21 tahun, merupakan residivis kasus pembunuhan yang belum lama keluar dari penjara. Terdakwa pernah divonis 8 tahun dan di pembinaan selama 3 tahun pengawasan. Tetapi sebelum pidana dijatuhkan kepada
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, main bola di Tulehu, Cawapres Gibran cetak 2 gol kemenangan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berhasil mencetak 2 gol ke gawang yang dijaga ketat Raffi Ahmad. Gol pertama dicetak Gibran di menit ke-5 pertandingan Samsul Mini Soccer yang berlangsung di lapangan sepak bola Matawaru Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 8 Januari 2024. Gol dari tendangan keras kaki kanan Cawapres itu sontak disambut sorak ribuan penonton. Tak mau ketinggalan, tim Raffi Ahmad yang diperkuat Rahel Tua Salamoni, Gafar Lestaluhu, dan Saiful Lewanusa perlahan membangun serangan. 1 gol pun tercipta merubah papan skor 1-1. Namun skor imbang tidak bertahan lama. Gaya bermain bola pendek dari kaki ke kaki berhasil diselesaikan dengan baik oleh Gibran. Raffi Ahmad tak mampu menepis bola hingga gawang kembali bergetar untuk kedua kalinya. Skor 2-1 menutup pertandingan itu. Diketahui hampir semua pemain yang ikut merumpuni di Samsul Mini Soccer adalah mantan pemain Liga Indonesia. Raffi Ahmad kaget sepakan keras bola legenda Persebaya Rahel Tua Salamoni. Sebuah sepakan keras dari kaki Rahel Tua Salamoni membuat Raffi Ahmad sempat kaget saat bertugas menghalau bola masuk ke dalam gawang. Tendangan keras tersebut dilakukan oleh pemain legenda Persebaya tersebut saat pertandingan mini gawang antara Samsul FC melawan Raffi Ahmad FC di lapangan Matawaru Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 8 Januari 2024 sore. Rahel Tua Salamoni berada satu tim dengan Gibran Rakabuming Raka dalam tim Samsul dengan jersey Tosca, sementara Raffi Ahmad di tim Rahmat dengan jersey hitam. Di menit ke-12 tersebut, Tua Salamoni mencoba membobol gawang Raffi Ahmad di bagian sebelah kiri mistar gawang. Sayangnya meski tendangan kuat, bola tersebut mampu ditahan oleh Raffi Ahmad walau sempat kaget. Keduanya akhirnya bersalaman sebelum kembali melanjutkan pertandingan meski mampu menahan sejumlah gol. Namun Raffi Ahmad FC tetap kalah dari Samsul FC dengan skor 2-1. Sementara itu, usai pertandingan, pemilik Rans Nusantara FC usai pertandingan mengaku kehebatan pemain-pemain dari kampung sepak bola tersebut. Raffi Ahmad mengatakan banyak pemainnya berasal dari Maluku. Siap, apakah mampu untuk menambah angka
maka gol dari tim 0-0. Ya, juga. Ansaresa, pemain Persela Lamongan. Kita beralih ke berita yang terakhir, Tribuners, cuaca buruk, harga ikan melonjak di Lehitu, Maluku Tengah. Kenaikan harga ikan bukan hanya terjadi di Kota Ambon di Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah juga mengalami hal yang sama selama 3 minggu terakhir. Salah satu faktor penyebab naiknya harga ikan dipengaruhi oleh arus laut yang kencang, mengakibatkan nelayan enggan melaut. Distribusi ikan kali ini berasal dari Dusun Lia Ela, Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Melonjaknya harga ikan hanya berdampak bagi para jibu-jibu, melainkan juga masyarakat secara umum yang terbiasa mengkonsumsi ikan. Ikan dijual bervariasi tergantung jenis dan ukurannya, seperti ikan momar berukuran sedang berisi 4 ekor per tumpukan dijual Rp20.000, sementara ikan momar berukuran kecil berisi 7 ekor per tumpukan dijual Rp10.000. Dan ikan lema berukuran sedang berisi 3 ekor per tumpukan dengan harga Rp20.000. Halija Pelu dan beberapa pedagang ikan di negeri itu berharap agar musim arus kencang segera usai. Naiknya harga ikan juga ditanggapi oleh para pembeli. Lanjutnya, ia berharap agar harga bisa stabil dengan berakhir arus kencang dan nelayan bisa kembali melaut. Keuntungan berapa tuh, Mam? Keuntungan dalam satu partaian cuma 100. Kalau mahal itu tergantung dari harga ikan toh. Kalau harga ikan turun, harga turun naik. Ikut keadaan harga. Kenapa harga ikan yang cukup tinggi begitu tuh Mama ambil sah? Yo, namanya untuk hidup toh. Dan ikut penghasilan. Kalau seumpama ketong ambil harga 900 akan jadi 100.000, jadi 1 juta. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Januari 2024. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mecia Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.